wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab kedua, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ini ada di KD 3.2. Nah, bunyi KD-nya menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Di KD 4.2-nya menyajikan hasil karya perkembangbiakan pada tumbuhan. Apa saja sih yang akan kita pelajari di bab 2 ini? Nah, ada perkembangbiakan pada tumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi lagi submaterinya. Kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae, terus ada tumbuhan Gymnospermae, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, serta teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kalau di perkembangbiakan pada hewan, kita akan membahas perkembangbiakan aseksual pada hewan, perkembangbiakan seksual pada hewan, perkembangan hidup hewan, teknologi perkembangbiakan pada hewan. Nah, di video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Gitu. Di video selanjutnya baru tumbuhan Gymnospermae, tumbuhan paku, lumut, dan teknologi. Di video selanjutnya lagi perkembangbiakan pada hewan. Jadi kurang lebih ada 3-4 video. Nanti akan Ibu ringkas menjadi kurang lebih 3 video. Pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di sini ada kelompok besarnya nih. Ada tumbuhan berbiji, tumbuhan paku, dan lumut. Nah, ini yang akan kita bahas gitu. Nah, tumbuhan berbiji, yang pertama adalah tumbuhan berbiji yang disebut spermatopita. Oke, tumbuhan berbiji ada 2, berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Ada sebutan lagi yang tadi disebut di awal. Kalau berbiji tertutup itu disebut Angiospermae. Kalau berbiji terbuka disebut Gymnospermae. Kayak gitu. Kalau tumbuhan paku sebutannya Pteridophyta. Bisa? Kalau lumut Bryophyta. Gitu. Pertama, perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae itu tadi berbiji tertutup ya. Adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada di dalam bakal buah. Itu kenapa disebut tertutup. Kayak gitu, karena berada di dalam. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Disebut karpel. Bakal buah berkembang menjadi buah, bakal biji berkembang menjadi biji. Jadi sebelum menjadi biji itu bakalnya dulu gitu. Dalam hal ini maka terjadi pembuahan ganda. Terbentuk biji dan buah pada tumbuhan Angiospermae. Jadi Angiospermae ini tumbuhannya terjadi pembuahan ganda gitu ya. Kenapa disebut ganda? Karena dia terbentuk biji sama buah gitu. Mengapa disebut ganda itu seperti itu ya? Karena terbentuk biji sama buah. Lanjut, perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan itu ada 2, vegetatif dan generatif. Gitu ya. Pertama kita akan bahas dulu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Vegetatif itu apa sih? Aseksual. Aseksual itu apa? Nah, merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tubuh yang dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau tidak kawin. Jadi aseksual itu tidak kawin gitu. Jadi dia gimana sih cara perkembangbiakannya? Ya dari bagian tubuhnya diri dia sendiri gitu. Keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif memiliki sifat dan karakter yang sama dengan sifat induknya. Ada 2 macam vegetatif, ada alami dan buatan. Gitu. Kita bahas dulu yang alami. Perkembangbiakan vegetatif alami merupakan tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Jadi kayak ya gitu aja gitu nggak ada bantuan manusia gitu, alami aja.
Nah, berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif alami itu ada beberapa macam. Yang pertama itu disebut rizoma. Apa itu rizoma? Merupakan akar tinggal atau rimpang di mana batang dapat tumbuh dan menjalar pada permukaan maupun dalam tanah. Jadi akarnya itu bisa tumbuh di permukaan tanah atau di dalam tanah. Kalau permukaan itu di atas ya. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal. Buku itu kayak ruas-ruas ya. Contohnya seperti pokoknya yang beruas-ruas gitu, yang berbuku-buku. Itu seperti jahe, kunyit, kencur, lengkuas gitu. Ayo kalian bisa bedain nggak mana jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, kencur? Ada di gambar ini ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif secara alami yang kedua itu ada namanya geragih atau stolon. Sama aja ya. Jadi kalau tadi rizoma itu akar tinggal, kalau yang kedua itu stolon atau geragih. Adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah, nantinya akan tumbuh akar. Gitu. Jadi dia itu menjalar di atas tanah kayak di gambar ya. Terus akan tumbuh akar ke bawah. Contohnya itu seperti stroberi, tanaman arbei, antanan dan rumput. Yang ketiga, umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan bagian bawah tumbuh akar serabut. Itu yang membentuk kayak batang. Kalian tahu kan tumbuhan yang berlapis-lapis, kalau misal kalian lihat di dapur ada bawang merah gitu ya, itu kan dia berlapis-lapis gitu ya. Bawang putih, bawang bombay, bawang-bawangan itu berlapis-lapis. Itu disebut umbi lapis. Gitu. Itu contohnya bunga tulip, bunga bakung, itu kalau yang bunga. Lanjut, keempat umbi batang. Tadi umbi lapis, jangan disamain ya. Umbi lapis, ini umbi batang. Perkembangbiakan vegetatif alami sistem umbi batang adalah dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Tadi selanjutnya batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Jadi dia itu sistemnya di dalam tanah berkembangnya. Fungsi umbi ini adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ingat, fungsi umbi menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat dan juga berfungsi untuk perkembangbiakan. Oke, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, bengkoang, umbi jalar. Nah, yang tadi Ibu bilang singkong itu ada di umbi akar. Jadi umbi itu ada 3 ya, umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanan. Oke, kalau tadi umbi batang, fungsi umbinya menyimpan cadangan makanan. Kalau umbi akar, akarnya untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya tadi apa? Singkong, wortel, lobak, tanaman dahlia, dan lain-lain. Kita lanjut ke 6. Tunas adventif. Apa itu tunas adventif? Ada tunas yang terbentuk tidak pada tempat biasanya. Atau tempat biasanya itu di ujung batang atau di ketiak daun. Di daun gitu. Jadi dia muncul aja gitu. Nah, tunas adventif karena dia tidak pada tempatnya itu dibagi lagi. Ada tunas adventif daun, tunas adventif akar. Tunas adventif daun itu atau tunas liar pada tepi daun adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun. Ingat aja ya, pasti ingat nih tunas adventif daun, berarti dia itu tumbuhnya di bagian daun. Contohnya cocor bebek, wijaya kusuma. Oke, ada gambarnya ya di samping ya. Kedua, tunas adventif akar. Tunas yang muncul pada tumbuh pada akar. Ya, ini pasti ingat ya, kalau akar berarti tumbuhnya di akar. Contohnya apa? Semek, buah kesemek, pisang, bambu, cemara, sukun, tebu, dan lain-lain. Nah, ini perkembangbiakan vegetatif buatan.
Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang melibatkan manusia. Ya, apa buatan mah pasti manusia gitu ya. Pertama, ini yang kayaknya kalian pernah belajar ya di SD ya. Pertama, mencangkok gitu ya. Dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah atau dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Kemudian, batang yang sudah tumbuh akarnya itu bisa dipotong dan ditanam menjadi suatu tanaman yang baru. Contohnya pada digambar ya. Jadi dibuat dulu tuh dipotong batangnya. Di sini dibuat polanya, habis itu dipotong batangnya kayak disayat gitu ya. Habis itu nih nanti ini kalau udah sisanya ini dibungkus sama sabut kelapa plastik kayak gitu ya. Habis itu nanti dia muncul akar. Terus nah batangnya ini nanti yang tumbuh itu dipindahin, nanti bisa jadi tanaman baru gitu. Oke. Lanjut ke merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah. Jadi ya tangkainya gini nih. Tuh. Diketanahin gitu. Sehingga bagian tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisah dari induknya gini nih. Jadi kan dirunduk namanya merunduk gitulah ya. Jadi tangkainya itu ke bawahin gitu, ditanam. Nah, di sini nanti dia akan muncul akar. Nah, ini bisa menjadi tumbuhan baru, tanaman baru gitu. Contohnya seperti bunga alamanda, apel, bougainville, buah apel, bougainville gitu ya, dan lain-lain. Ketiga, stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Kayaknya ini yang lumayan gampang ya. Tapi hati-hati nih kalau ada beberapa tanaman tertentu yang harus steril kalau misalnya kalian mau stek gitu, biar tidak ada bakteri-bakteri yang masuk ke tanamannya gitu. Contohnya, nih stek juga ada macam-macam. Ada stek batang, artinya dia dipotongnya di bagian batang. Stek daun, di bagian daunnya. Stek akar, jadi dipotong di bagian akarnya, jadi akarnya yang ditanam gitu. Contohnya nih, mawar. Mawar itu bisa stek batang. Singkong, stek batang juga. Tanaman cocor bebek, stek daun. Tanaman sukun, stek akar, dan tanaman-tanaman lainnya. Ini kalau misalnya kita masuk nih, kita bisa praktek nih. Kita buat tanaman dengan vegetatif buatan gitu. Keempat, menempel atau disebut okulasi. Menempel disebut okulasi adalah dengan cara menempelkan suatu tunas muda pada batang tanaman sejenisnya yang dijadikan induk. Cara ini bertujuan untuk menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda sehingga dapat memperoleh tanaman yang sifatnya lebih baik dari induknya. Jadi kayak tanaman-tanaman unggul disatuin, jadi dia menghasilkan tanaman baru yang lebih unggul gitu. Jadi lebih baik dari induknya. Contohnya pada buah mangga, batang buah memiliki perakaran kuat dalam serta tanah tahan terhadap penyakit akar. Jadi ada buah mangga nih. Dia akarnya kuat sama dia tahan hama. Ya. Tahan penyakit gitu. Batang atas berbuah banyak dan besar serta rasa manis. Ada lagi nih. Buahnya banyak sama manis. Dengan okulasi batang atas ke batang bawah, maka akan didapat pohon mangga yang perakarannya kuat dan tahan terhadap penyakit sekaligus buahnya itu banyak dan manis gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi dipotong tuh ibaratnya bagian tengah-tengahnya gitu, ditempel gitu. Nih, ambil mata tunas pada tanaman yang pertama. Terus
Pada tanaman kedua, sayat kulit batang hingga membentuk seperti juluran lidah. Kayak di gambar ya, persis sama kayak di gambar. Habis disayat, kayak bentuk juluran lidah. Tempelkan mata tunas ke batang tanaman kedua. Ini tanaman kedua. Ini kedua, ini pertama. Jelek banget. Ini kedua, ini pertama. Terus habis itu tadi kan ditempel nih yang habis dari sayatan tadi ke tanaman kedua. Tuh. Dan dibuka sebagian. Tutup kelebihan kulit batang dengan tali plastik. Jadi kan ini kayak masih ada sisa-sisanya gitu ya, nggak ketempel semua. Itu ditutup pakai tali lah gitu. Ikat dengan kencang, sambungkan mata tunas dan batang. Itu disambung ya. Jika berhasil, mata tunas akan berwarna hijau, tumbuh dan menyatu dengan batang utama. Nah, jadinya kayak gini. Jadi kayak tanaman baru lagi kan? Gitu. Padahal dia ditempel gitu, hasil tempelan. Gitu ya. Nah, lanjut ke mengenten atau menyambung. Kalau tadi menempel, maaf tadi yang ibu bilang bagian tengah dipotong itu salah ya. Itu nanti ke menyambung gitu. Kalau tadi menempel, tadi ada tanaman 1, tanaman 2, habis itu ditempel gitu ya. Kalau menyambung ini dengan menggabungkan batang bawah dan batang atas dari suatu tanaman yang berbeda, sehingga akan memperoleh tanaman baru. Terus tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, mangga, durian. Teknik menyambungnya itu bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang memiliki akar kuat, batang kokoh, serta rasa buah yang enak. Hampir sama ya, pokoknya menghasilkan tanaman yang unggul gitu. Menyambung itu kayak gini nih. Jadi dia itu yang bagian atasnya dibentuk runcing. Kayak gini runcing. Habis itu bagian bawahnya itu dibelah. Nanti disambung kayak gini nih, ditempel lagi. Disambung kayak gini. Masuk habis itu diikat gitu. Nanti dia akan menghasilkan tanaman baru gitu. Nah, ini harus kalian jawab di Google Form ya. Nah, nanti pilihannya ada di Google Form. Pertanyaan pertama, perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melibatkan campur tangan manusia disebut. Pasti udah tahu ya. Lanjut pertanyaan kedua. Perhatikan gambar berikut. Ayo, gambar apa ini? Tumbuhan di atas adalah dia berkembang biak dengan cara apa gitu ya. Perkembangbiakan tumbuhan di atas adalah dengan cara. Pertanyaan ketiga, tanaman cocor bebek, tadi Ibu udah sebut ya, tanaman cocor bebek akan menumbuhkan tunasnya pada bagian, ayo tadi bagian apa? Lanjut yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Kalau tadi vegetatif, itu berarti kan tadi aseksual ya, nggak kawin ya. Nah, kalau generatif itu seksual atau kawin gitu. Kalau di manusia kan ada sel kelamin pria sama wanita. Di tumbuhan juga ada sel kelamin jantan dan betina. Ayo apa? Nah, kita bahas dulu ya. Pada reproduksi generatif seksual digunakan sel kelamin yaitu sel sperma dan sel telur. Sama ya. Mengalami fertilisasi sehingga membentuk embrio. Sama juga ya kayak manusia. Yang tersimpan dalam biji. Nah, ini beda. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Kita kenalan dulu sama bagian-bagian bunga. Yang misalnya bunga mawar gitu kan ada warna merahnya ya. Kalian biasa sebut kelopak ya. Itu bukan kelopak, tapi mahkota. Yang warna merah-merah itu mahkota. Kelopak tuh yang mana? Kelopak itu bagian bawahnya. Yang kalau misalnya dia masih kuncup, itu kelopaknya yang menutupi gitu, yang menahan. Nanti pas dia mekar, kelopaknya itu ada di bagian bawah gitu, yang daun hijau gitu, itu kelopak. Kepala sari yang ini, benang sari, pokoknya ini kepala sari, benang sari, ini putik, ini tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga. Ini dasar.
Mana yang sel kelamin jantan, mana yang betina? Kalau di tumbuhan. Ayo. Yang jantan adalah benang sari. Ya. Kalau yang betina adalah putik. Oke. Jadi banyak gini. Kalau jantan itu kan sel sperma gitu ya yang menghampiri. Nah ini nanti si benang sari yang kemana-mana yang menghampiri. Kalau sel telur kan yang di wanita kan dia diem aja ya, gitu kan ya, kayak nunggu sel spermanya dateng kan. Nah ini si putik juga diem aja, putik itu diem aja di sini, gitu. Jadi yang menghampiri nanti benang sari, gitu. Nanti ya kita belajar loh. Nah ini perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Generatif kan tadi kawin ya, berarti kayak ada proses fertilisasi kan. Nah ini langkahnya. Pertama ada penyerbukan ya. Pertama dia itu perkembangbiakannya. Kalau generatif itu penyerbukan disebut polinasi. Habis penyerbukan itu ada pembuahan gitu ya, itu disebut fertilisasi. Terus habis itu ada penyebaran biji, baru dia berkecambah. Jadi gini, penyerbukan itu proses si benang sari menuju ke putik gitu, ke kepala putik. Itu penyerbukan. Jadi benang sari itu nyari-nyari putik, terus habis itu dia dapat putik, itu penyerbukan. Nah, pas benang sarinya masuk ke dalam putik, itu disebut pembuahan. Nanti akan muncul biji, buah gitu. Nanti dia muncul tanaman baru atau berkecambah gitu ya. Nih, Ibu jelasin. Pada tumbuhan, proses fertilisasi atau pembuahan diawali dengan peristiwa polinasi atau penyerbukan. Misalnya, lebah membantu bunga dalam peristiwa penyerbukan. Ya, serbuk sari melekat pada kaki lebah. Ya, cara dengan bantuan hewan ya, lebah. Jadi serbuk sari itu tadi, benang sari itu melekat pada kaki lebah. Pada saat lebah mau ngambil itunya, kapal sarinya gitu. Habis itu saat lebah berpindah, serbuk sari yang melekat pada kaki lebah dapat melekat pada kepala putik gitu. Jadi kayak apa ya, benang sarinya itu kayak kesenggol atau apa gitu. Jadi dia masuk ke kepala putik. Proses penempelan serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan atau polinasi gitu. Nah, kayak gini. Ini kepala sarinya. Terus pecah mengeluarkan serbuk sari. Gitu. Kepala sari pecah ngeluarin serbuk sari. Nah, serbuk sari menempel di kepala putik. Ini kan jadi dia kayak masuk gitu ke kepala putik. Nah, proses di sini ada proses pembuahan. Gitu. Ada sel spermanya, ada telurnya, nanti menghasilkan zigot. Terus habis itu embrio gitu. Macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Ingat ya, jenis perantaranya. Jadi kayak dibantu sama apa nih penyerbukan gitu. Pertama dibantu oleh angin gitu. Jadi kalau ada angin, jadi serbuk sarinya itu kayak tertiup angin, itu namanya anemogami. Gitu ya, itu ciri-ciri tumbuhannya, kalian bisa baca contoh tumbuhannya. Kedua, serangga atau entomogami. Kalian pernah dengar hewan entok gak? Nah, kalian inget-inget aja tuh, serangga itu kalau dibantu itu depannya ento, berarti entomogami gitu ya. Terus burung itu namanya ornitogami gitu ya. Contohnya burung kolibri. Kalian bisa baca ya ciri-ciri tumbuhan dan contohnya. Keempat, kelelawar, chiropterogami. Ingetin aja, kelelawar depannya K. Terus nama penyerbukannya depannya K juga, chiropterogami.
Terus habis itu manusia itu disebut membantu proses penyerbukan itu disebut antropogami. Jadi kalau berdasarkan jenis perantaranya, tadi nama-nama yang tadi itu belakangnya gami gitu ya. Ingetin. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4. Ini juga perhatikan ya. Penyerbukan sendiri gitu disebut autogami. Kedua, penyerbukan tetangga disebut geitonogami. Penyerbukan silang disebut allogami atau xenogami. Keempat, penyerbukan bastar disebut hibridogami. Kalau penyerbukan sendiri itu kayak gimana sih? Jika serbuk sari menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri, berarti hanya satu tanaman ya. Contohnya bunga sepatu dan lain-lain gitu. Kedua, penyerbukan tetangga. Ini ada gambarnya ya. Jadi kalau sendiri itu cuma satu tanaman. Kedua, penyerbukan tetangga. Jadi masih dalam satu tanaman tapi dia kayak bercabang gitu. Kalau misalnya bunga mawar, misalnya dia punya banyak bunga di dalam satu tanaman yang sama. Jika serbuk sari menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga, gitu ya, kayak digambar ya. Penyerbukan silang. Jika serbuk sari menempel pada kepala putik berasal dari tumbuhan bunga tumbuhan lain yang sejenis, misalnya serbuk sarinya dari pohon mangga harum manis depan rumah, terus dia menuju kepala putik pohon mangga harum manis di samping rumah, masih sama-sama mangga harum manis gitu ya. Jadi sejenis gitu. Contohnya anggur, pepaya, nanas, jagung, tebu, dan lain-lain. Penyerbukan bastar itu serbuk sari menempel pada kepala putik pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Jenis-jenis pembastaran itu yang pertama misalnya pembastaran antar varietas. Contohnya mangga golek sama mangga harum manis. Gitu, itu udah kayak beda ya varietasnya. Walaupun sama-sama mangga. Kedua, pembastaran antar jenis. Contohnya pohon mangga sama pohon kuweni. Itu masih sama nih. Tapi dia berbeda. Oke, nama latinnya kan sama-sama Mangifera. Ketiga, pembastaran antar marga atau genus. Contohnya lombok dengan terong. Jadi genusnya masih sama. Genus itu yang di belakangnya ya. Genus itu yang masih sama-sama SP, ini genus. Gitu. Kalau sama-sama jenis itu yang nama depannya sama, itu jenisnya antar jenis yang sama tapi dia berbeda karena belakangnya beda gitu ya. Itu pembastaran. Pertanyaan keempat, jika serbuk sari pohon mangga, nah ini mah pasti udah kalian tahu ya, tadi udah ibu jelasin. Perkembangan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Yang kedua, pembuahan. Jadi abis dari penyerbukan kita ke pembuahan atau fertilisasi. Jadi abis dari penyerbukan, serbuk sari menempel pada kepala putik. Ingat, serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Habis serbuk sari menempel kepada kepala putik, sperma masuk ke dalam bakal biji. Yang tadi nih loh, yang kayak gini di sini nih. Salah satu intinya membuahi sel telur. Jadi dua inti generatif berkembang menjadi dua inti sel sperma. Gitu ya, ada dua generatif, dia berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Jadi kayak dia yang penunjuk arah gitulah ya, kayak nuntun gitu. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut pembuahan ganda. Nah tadi ibu lanjut skemanya ya. Habis dari penyerbukan, serbuk sari nempel ke kepala putik, terus sperma membuahi sel telur. Habis itu terbentuklah zigot. Habis dari zigot ke embrio. Nah, gimana nih inti spermanya? Inti sperma yang lain kan tadi di sini ada 2 inti sperma ya. Oke, ingat satu sperma membuahi satu sel telur.
Berarti ini dia cuma ini satu sperma. Sperma yang lain kemana? Dia membuahi inti kandung lembaga sekunder. Terus abis itu menjadi endosperma yang fungsinya menjadi cadangan bagi embrio. Cadangan makanan maksudnya ya. Jadi intinya gini, sperma yang satu dia menjadi embrio, sperma yang lain dia menjadi makanan, cadangan makanan bagi embrio. Gitu ya. Ingat, ini pembuahan ganda karena terjadi 2 kali pembuahan. Penyebaran biji. Nah, ini tuh nama-namanya hampir sama kayak yang tadi serbuk sari. Tapi ingat, kalau biji belakangnya itu adalah kori. Nih, kori. Kalau dibantu angin, anemokori. Masih sama-sama anemo. Ya kan tadi anemogami kan. Bantuan air itu hidrokori. Zookori itu berarti yang binatang. Zoo itu kan kebun binatang, ingetin aja zookori. Ada 4 nih, entomokori. Ingat tadi ento serangga ya. Entomokori. Kelelawar yang depannya K, chiropterokori. Burung sama nih, ornitokori. Orni. Mamalia, nah ini tambahannya. Mamalia, mamokori. Terus manusia antropokori. Jadi belakangnya tuh yang diubah kori sama gami kemarin tadi tuh. Kok kemarin? Perkembangbiakan abis dia penyerbukan, abis itu dia melakukan fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya dia tadi apa? Penyebaran biji gitu ya, membentuk biji. Abis itu perkecambah. Biji yang masih belum tumbuh menjadi biji yang berada pada keadaan dormansi biji. Jadi kayak misalnya siap-siap gitu ya. Dormansi itu apa? Peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Nah, abis dia istirahat nih, berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Gitu ya. Nah, perkecambahan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan itu ada kurang lebih 5. Pertama, air. Air berfungsi dalam penguraian karbohidrat dalam kotiledon biji untuk dapat digunakan bagi pertumbuhan embrio. Jadi kayak kita ngasih air, kita nyiram gitu, membantu tuh faktor perkecambahan. Suhu pada kisaran 26 sampai 35 derajat Celcius, perkecambahan benih umumnya berjalan dengan sempurna kalau sekitar suhu itu. Yang ketiga, oksigen. Oksigen yang diserap benih melalui respirasi akan mendorong terjadinya perkecambahan secara cepat. Keempat, cahaya. Kebutuhan cahaya untuk perkecambahan sangat bervariasi bergantung jenis benih itu sendiri. Jadi kan ada yang dia nggak boleh kena cahaya, ada yang dia boleh kena cahaya, malah bagus kena cahaya. Yang kelima, medianya. Benih umumnya dapat tumbuh bersempurna pada media dengan sifat fisik yang baik. Media gembur yang bebas penyakit dan kelembabannya terjaga akan membuat benih berkecambah dengan baik. Kayak misalnya dikasih pupuk, kayak gitu-gitu ya. Pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir. Jadi ini di sini ada 5 pertanyaan aja. Penyebaran biji dengan bantuan serangga disebut penyebaran biji ya. Oke? Nah, sekian pembahasan tentang perkembangbiakan perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang Gymnospermae. Terus kita akan membahas tumbuhan paku dan tumbuhan lumpur serta teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Oke? Nah, sekian dari Ibu. Jangan lupa latihan soalnya dikerjakan. Ingat, kerjakan sendiri ya. Jangan melihat punya teman ya. Karena semuanya ada di penjelasan Ibu gitu, oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang jelas mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya kalian.